teman-teman? Jelas, Kak. Oke, baik. Ya, saudara, kita tetap semangat ya. Kita mau melanjutkan apa yang kita saksikan di video minggu lalu, ya, tentang mempraktekkan disiplin berkomunitas. Nah, saudara, saya ulangi dikit, ya, singkat aja. Coba kita lihat berikutnya, saudara. Kalau kita mau berbuah sebagai orang Kristen, maka ada dua hal yang harus terjadi dalam hidup kita. Kita tinggal di dalam Kristus, dan Kristus tinggal di dalam kita. Nah, bagaimana mempraktikkan kita tinggal dalam Kristus, dan Kristus tinggal di dalam kita? Next, maka kita mempraktekkan disiplin rohani berikutnya, saudara. Kita mempraktekkan ya disiplin tinggal dalam Kristus. Nah, disiplin tinggal dalam Kristus itu ya disebut disiplin penyangkalan diri. Karena kalau kita tidak menyangkal diri, saudara, kita tidak bisa tinggal di dalam Kristus. Karena diri kita ya cenderung independen. Diri kita tidak mau ikut Kristus. Ya, seringkali diri kita, saudara, lebih suka Kristus yang ikut kita. Maka diri kita, ya, yaitu ego kita, saudara, mesti disangkal. Sangkal diri. Ya, bagaimana caranya? Nah, praktek disiplin-disiplin rohani. Nah, ini disiplin penyangkalan diri, disiplin kerahasiaan, disiplin memberi, puasa, menyendiri, berdiam diri, sabat, disiplin cara memandang uang, ya. Kemudian disiplin Matius 6:33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala hal ditambahkan padamu. Nah, ini kalau kita praktekkan disiplin-disiplin ini, kita akhirnya menyangkal diri, sehingga saudara kita bisa ikut Tuhan Yesus. Kita bisa tinggal di dalam Kristus. Nah, kalau kita tinggal di dalam Kristus, ya, tidak cukup, saudara. Kita perlu membiarkan Kristus tinggal di dalam kita. Nah, mempraktekkan disiplin, yaitu disiplin yang kedua, disiplin keterlibatan. Ini adalah disiplin untuk membiarkan Kristus tinggal dalam kita. Biar sari-sari kehidupan Kristus terimpartasi ke dalam kita, saudara. Nah, ini disiplin apa, saudara? Ya, disiplin keterlibatan, ya, yaitu coram Deo. Ya, kita membiarkan diri kita tinggal di hadirat Kristus, ya, sehingga kita mandi hadiratnya, saudara. Ya, kemudian saudara kita merenungkan firman, kita makan, ya, makan firman, makan makanan rohani, ya, kita beribadah, ibadah komsel, ibadah kompak, ibadah raya, itu kita apa, saudara? Kita minum, kita menerima minuman rohani. Jadi kalau kita makan minum, saudara, ya, maka pohon itu, ya, carang itu pasti berbuah. Kita nggak usah ngeden, kita pasti berbuah. Nah, ini banyak orang nggak ngerti, saudara, betapa pentingnya praktek disiplin-disiplin rohani. Nah, hari ini kita mau lebih memperdalam lagi disiplin berkomunitas, ya. Ini bisa diterapkan di ibadah raya, ibadah komsel, ibadah kompak, ya. Saudara, ini adalah disiplin beribadah, disiplin berkomunitas. Nah, saudara, ada 4 disiplin berkomunitas. Mari kita lihat, saudara, di dalam Matius 7, ya. Kalau nanti saudara mulai baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12, ada 4 disiplin berkomunitas yang perlu kita praktekkan, saudara. Nah, kita sudah membahas 1 minggu lalu,
disiplin ya tidak saling menghakimi tapi saling memulihkan. Ya, ini kita sudah bahas. Disiplin tidak saling menghakimi tapi disiplin saling memulihkan. Itu apa, Saudara? Yaitu katanya Saudara, kita mesti jangan ya membiarkan ada balok di mata kita. Ya, jangan ada sikap penghakiman. Keluarkan dulu balok itu, baru kita dapat melihat jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudara kita. Jadi kita nggak boleh saling menghakimi, saudara, yaitu menggunakan balok, ya. Tapi kita mesti letakkan balok itu, jangan saling menghakimi, tapi kita mau saling mengambil selumbar dari mata saudara kita, ya. Jadi kita saling memulihkan, saling tolong menolong memulihkan, bukan saling menghakimi. Nah, kita minggu lalu sudah membahas itu. Apa artinya tidak saling menghakimi? Ya, tapi kita mau saling memulihkan. Nah, kalau kita praktekkan ini, Saudara, maka ibadah raya, komsel, kompak kita, Saudara, pasti akan makin dibangun, makin bertumbuh, ya. Tapi kalau kita, Saudara, tidak praktekkan ini, kita menjadi perusak komunitas, Saudara. Ya, orang yang menghakimi itu merusak komunitas, Saudara. Orang yang menghakimi itu, Saudara, ya, tidak membuat orang berubah makin baik, tapi Saudara berubah makin parah, ya, makin terluka. Ya, makanya banyak komsel pecah, banyak kompak bubar karena ini kita saling menghakimi dan apa, saudaraku, ya, saling merusak, Saudara, dengan cara begini. Akhirnya, Saudara, komsel bubar, kompak bubar, ya, ibadah rayanya, ya, Saudara, yaitu kita saling, saudaraku, menghakimi, ya. Tuhan mau kita, Saudara, bukan saling menghakimi tapi saling memulihkan, ya. Nah, ini yang pertama, Saudara. Ini sebagai disiplin yang harus kita praktekkan terus, ya. Nah, sekarang disiplin yang kedua, Tuhan Yesus katakan begini, Saudara. Ya, coba kita lihat berikutnya, next. Nah, Matius 7 ayat 6. Janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Nah, ini warning yang Tuhan ingatkan kita, Saudara. Jangan pernah, Saudara, ya, memberikan barang yang kudus, ya, kepada anjing, dan jangan melemparkan mutiara kepada babi. Nah, apa ini anjing dan babi ini, Saudara? Ini bukan penghinaan, bukan merendahkan, tapi ini gambaran orang yang belum lahir baru. Ya, orang yang belum lahir baru seperti anjing. Ya, katanya anjing itu, Saudara, kembali kepada muntahnya, ya, menjilat muntahnya. Babi kembali kepada apa, Saudara? Kepada kubangannya, ya. Jadi ini gambaran orang yang belum lahir baru, ya. Orang yang belum lahir baru, Saudara, ya, katanya jangan diberi barang yang kudus, ya. Jangan kita berikan, ya, apa, mutiara kepada mereka, karena mereka enggak menghargai itu, Saudara. Mereka enggak perlu itu, ya. Dan mereka enggak akan mengerti kalau kita berikan hal itu. Bahkan mereka bisa menginjak-injak barang itu dan berbalik mengoyak kamu, ya, berbalik menggigit, mengoyak. Nah, Saudara, ini penting prinsip ini, Saudara. Nah, sekarang pertanyaannya, barang yang kudus dan mutiara itu apa? Ya,
Nah, mari kita lihat next, saudara, berikutnya. Ya, jadi kalau kita lihat di dalam kerajaan Allah, saudara, Yesus ya berkata begini, kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak, karena siapa mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa tidak mempunyai apapun yang ada padanya akan diambil daripadamu. Lalu ayat 45, demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Nah, saudara, jadi saudara, barang yang kudus dan mutiara di sini berbicara tentang harta kerajaan Allah. Nah, harta kerajaan Allah, saudara, yaitu rahasia kerajaan Allah, itu tidak diberikan kepada orang-orang yang bukan murid, yang bukan orang yang lahir baru. Ya, sebab Yesus bilang kepadamu, kepada murid-muridnya, diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Jadi kepada orang yang lahir baru, murid-murid, saudara, diberi rahasia kerajaan Allah. Tapi kepada mereka, nah mereka ini yang di luar, yang bukan anggota kerajaan Allah, yaitu mereka yang bukan murid, bukan orang percaya sejati, kepada mereka tidak diberikan rahasia kerajaan Allah. Jadi saudara, kalau kita paksa anjing dan babi, orang yang belum lahir baru, untuk menerima rahasia kerajaan Allah, nggak ada gunanya. Dia nggak bakal mengerti. Makanya jangan beri kepada anjing, saudara, barang yang kudus. Jangan berikan kepada babi mutiara. Ya, nggak ada gunanya. Mereka tidak akan pernah mengerti. Nah, ini harus kita terapkan, saudara. Ya, jadi di dalam ya komunitas kita pasti ada orang yang belum lahir baru, saudara. Ada ya orang yang belum sungguh-sungguh mengenal Allah. Nah, jangan kita paksakan rahasia kerajaan sorga kepada mereka, karena mereka nggak mengerti. Kalau kita paksakan, saudara, nanti mereka akan mengoyak kita, terjadi serangan balik. Ya, nah kalau begitu, saudara, kepada siapa kita harus memberi rahasia kerajaan Allah atau firman kerajaan Allah? Ya, nah kita harus berikan kepada saudara-saudara kita, kepada saudara seiman, kepada orang yang udah lahir baru. Ya, jadi saudara, disiplin yang kedua adalah disiplin saling mengajar firman kerajaan Allah, atau berikan harta kerajaan Allah kepada sesama. Jangan kepada orang yang belum lahir baru. Orang yang belum lahir baru fokus memberikan Injil supaya dia lahir baru dulu, saudara. Kalau dia lahir baru, nanti dia bisa mengenal Kristus, saudara, dan dia bisa tahu rahasia kerajaan Allah. Ya, jadi jangan berikan kepada orang yang belum lahir baru. Tapi yang udah lahir baru, saudara-saudara kita mesti terus rajin saling mengajar firman kerajaan Allah. Nah, firman kerajaan Allah itulah benih yang ditabur di 4 jenis tanah itu, saudara. Ya, nah kita lihat, saudaraku, kalau kita terus menabur benih kerajaan Allah, maka barulah kita akan bertumbuh. Maka komunitas kita akan jadi komunitas kerajaan Allah. Ya, saudara. Jadi dalam komunitas kerajaan Allah, kita mesti saling mengajar firman kerajaan. Ya, terus-terusan. Ya, kenapa? Karena ayat ini bilang begini, saudara. Ya, sebab dia bilang karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya diambil daripadanya. Nah, ini prinsipnya, saudara. Ya,
firman rahasia kerajaan Allah itu, saudara, harus kita setia, ya, kita praktekkan dan kita bagi lagi, kita praktekkan dan kita bagi, ya. Jadi kalau saudara mempunyai, artinya saudara praktek, ya, dan saudara bagi ke orang lain, maka saudara akan berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, ya, kalau saudara hanya dengar firman kerajaan Allah, terus nggak mau praktek, nggak mau bagi ke orang lain, maka apa yang ada padamu pun akan diambil. Ya, jadi saudara, kita harus terus setia praktek firman kerajaan Allah itu, saudara. Ya, dan bagikan kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu, bagikan firman kerajaan Allah. Firman kerajaan Allah itu sebuah rahasia, saudara, yang harus terus-menerus kita setia mempelajarinya, setia mempraktekannya, setia membagikannya, saudara. Ya, itu yang kalau nanti saudara baca, ya, di dalam Matius sebelumnya, ya, di dalam Matius pasal yang kelima, ya, dikatakan barang siapa yang, ya, yang apa, saudaraku, melakukan, ya, segala perintah, ya, firman Tuhan itu, hukum Taurat itu, saudara, firman kerajaan, ya, kemudian apa, saudara, dan melakukannya serta mengajarkannya. Nah, itu dia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan Allah. Tapi siapa yang, saudara, ya, tidak melakukannya, tapi dia mengajarkan, tapi dia tidak melakukan, maka dia akan menempati tempat yang rendah dalam kerajaan Allah. Nah, saudara, makanya kita harus setia, ya, setia, ya, untuk apa, saudara? Ya, saling mengajar firman kerajaan Allah. Jadi di kompak, saudara, makanya, ya, kalau kita ketemu mesti saling mengajar firman kerajaan Allah. Ya. Nah, jangan paksain jiwa yang belum lahir baru, saudara, untuk menerima firman kerajaan Allah. Mereka belum ngerti. Ya, mereka cuman perlu apa, saudara? Injil dulu, diberitakan Injil supaya dia diselamatkan. Ya. Jadi, saudara, mari kita praktek ini. Ini disiplin yang kedua. Kalau kita terus saling mengajarkan firman kerajaan Allah, kita sedang membangun komunitas itu, saudara. Sehingga komunitas kita menjadi komunitas kerajaan yang luar biasa, saudara. Nah, ini disiplin kedua. Nah, mari kita lihat disiplin yang ketiga. Ya, disiplin yang ketiga. Ya, jadi gini, saudara. Kita jangan paksa orang berubah. Ya, jangan paksa orang berubah. Tapi, saudara, kita meminta perubahan itu. Ya, nah, kita seringkali untuk, ya, saudara, supaya orang berubah, ya, kita maksa. Saudara, supaya orang berubah, dia perlu dapat pencerahan, pewahyuan. Ya, makanya kalau dia dapat pencerahan kerajaan Allah, dia pasti berubah, saudara. Ya, kalau orang dapat pencerahan, dia pasti. Ya, nah, kita enggak. Kita supaya orang berubah, kita paksa dia berubah. Berubah dong kamu, ya. Nanti kalau kamu berubah, ya, aku kasih hadiah. Ya, itu namanya manipulasi, saudara. Ya. Nanti kalau kamu berubah, ya, aku, ya, memberikan kamu hadiah. Jadi apa itu, saudara? Reward. Atau kita pakai punishment. Kalau kamu nggak mau berubah, awas kamu. Aku hukum kamu. Jadi reward and punishment. Itu, saudara, memaksa orang berubah. Ya, itu manipulatif. Saudara, it doesn't work. Ya, kalau saudara paksa orang berubah, apalagi tadi paksa apa anjing dan babi berubah, waduh, mateng, saudara. Saudara akan diserang balik. Ya, kita sering paksa mereka berubah, kan? Orang belum lahir baru,
Kita paksa-paksa, ayo dong, kamu mesti berubah. Lahir baru juga belum, mana bisa berubah. Nah, kalau untuk orang yang sudah lahir baru, saudara, dia pasti bisa berubah. Kita nggak usah, saudaraku, paksa-paksa dia. Nah, caranya Tuhan Yesus kasih tahu kita caranya, saudara. Caranya meminta perubahan. Ya, coba kita baca Matius 7 ayat 7 dan 11. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah, kalau saudara baca sampai ayat-ayat selanjutnya, ya saudara, ini dimulai dengan meminta kepada sesama. Ini meminta kepada sesama, saudara. Jadi ini belum meminta kepada Bapa, baru meminta kepada sesama. Jadi kalau kita mau orang berubah, saudara, asal dia orang lahir baru, kita minta aja, please berubah. Ya, misalnya, saudara, saya terapin ini dengan istri saya. Kalau saya mau istri saya berubah, saudara, saya nggak boleh manipulasi dia. Nggak boleh paksa dia. Ingat, saudara paksa orang berubah, nggak bakal bisa. Ya, saudara aja sendiri susah banget berubah, mau rubah orang. Ya, nah jangan saudara. Tapi please, saya lihat ini hal-hal ini yang kamu perlu berubah. Ya, boleh nggak aku minta kamu berubah? Nah, saya percaya kamu bisa berubah. Karena di dalam kamu ada benih Kristus. Kamu pasti bisa berubah. Makin serupa dengan Kristus. Please, minta. Ya, saudara, dia berubah. Ya, carilah, ketuklah, mintalah. Ya, saudara, nah ini. Kalau dia nggak mau juga, saudara. Dia nggak mau juga. Nah, baru ayat 11. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang memintanya. Nah, kalau dia, saudara, tidak mau berubah, nah kita lapor sama kepala rumah tangga kita. Siapa, saudara? Bapak di surga. Nah, nanti Bapak di surga yang akan, saudaraku, merubah dia. Ya, nah saya kasih contoh, saudara. Satu kali anak saya, saudara, ya dia udah jauh dari Tuhan. Waktu itu, saudara, dia habis lulus kuliah, dia harus ganti situasi hidup. Dia kerja di restoran, saudara. Nah, akibatnya dia sibuk sekali, saudara. Sibuk kerja, Sabtu Minggu juga kerja, saudara. Lama-lama, ya dia nggak pernah lagi, saudaraku, saat teduh. Nggak pernah lagi, saudaraku, berdoa. Nggak pernah lagi, saudara, lama-lama nggak ikut komsel, saudara. Lama-lama, waduh, ibadah juga udah nggak ikut, saudara. Dan dia lama-lama, saudara, mulai ya tidak mau lagi ikut komsel, ikut ibadah, nggak mau, saudara. Bahkan dia anti waktu itu, saudara, seperti anti, ya. Bahkan dia nggak saat teduh lagi. Waduh, kemudian gaya hidupnya mulai berubah dan dia jauh dari kami, ya, tidak mau dekat dengan kami, ya, dia jauh. Nah, waktu itu, saudara, kami concern sekali. Bagaimana, saudaraku, kami harus bersikap? Maka saya datang sama dia bilang, please, ya, kamu berubah, please, ya. Tapi dia nggak mau berubah, saudara. Tetap tidak mau berubah. Nah, kami doa kepada Bapa di surga, ya. Kami doa, saudara. Kami minta, Tuhan, anakku ini, Tuhan, dia adalah Tuhan, anakmu, Tuhan. Dia lahir baru, Tuhan. Dia sudah percaya Yesus. Dia bisa berubah, Tuhan. Tuhan, aku berdoa, aku percaya, Tuhan, Kau sedang bekerja.
turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi dia. Ya, aku percaya Tuhan, karena dia sudah terpanggil sebelum dunia dijadikan, dipilih untuk ditentukan menjadi serupa dengan gambaran anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dia pasti berubah. Aku percaya Bapa, Engkau mengasihi dia Tuhan. Kami percaya, kami doa terus, kami minta. Ya, kami saudaraku bersyukur bahwa dia sudah ya pasti digerakkan oleh Bapa untuk datang kepada Tuhan. Datang kepada dia. Nah, apa yang terjadi saudara? Setelah kami doa, kami sepakat doa ini saudara. Puji Tuhan, dia berubah. Dia berbalik. Satu hari dia datang sama kami. Dia datang saudaraku. Dia mengakui semua kesalahan dia. Dia bertobat. Dia kembali saudaraku. Dan apa yang terjadi saudara? Luar biasa. Ya, dia saat teduh lagi. Dia ikut komsel. Ya, bahkan dia saudaraku ya dipakai menjadi PKS yang luar biasa. Ya, sampai sekarang saudaraku dia revival terus, ada komsel saudara. Dia mimpin komsel. Dia mulai melayani jiwa-jiwa dan dia rajin saudaraku ikut ibadah raya. Nah, saudara-saudara, jadi kita lihat saudara, kita kalau mau orang berubah jangan dimanipulasi, jangan dipaksa. Ya, tapi kita minta, please berubah. Ya, kalau dia tidak mau, kita doakan, saudara. Kita minta kepada Bapa. Nah, ini dia, saudara, disiplin yang ketiga. Ya, disiplin saling meminta perubahan. Mulai dari sesama, ya, kalau dia nggak mau, baru kita minta kepada Bapa. Ya, nah, saudara, ini disiplin. Kalau kita praktekkan ini, saudara, ya, maka komunitas kita adalah komunitas yang terus mengalami perubahan hidup, saudara. Ya, bukan komunitas yang saudaraku, makin terpuruk, komunitas yang makin jauh dari Tuhan, tapi komunitas yang makin berubah, terus berubah serupa Kristus. Haleluya. Nah, ini yang kita mesti praktekkan, disiplin yang ketiga. Nah, yang terakhir, saudara, ya, disiplin berkomunitas yang terakhir adalah disiplin melakukan apa yang kita ingin orang lain lakukan untuk kita. Ini namanya the golden rule. Ya, the golden rule. Nah, apa isi the golden rule itu? Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, saudara, ini dia. Ya, ini adalah isi dari seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Esensinya ini. Esensi dari 10 perintah Allah sebenarnya ini, saudara. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Ya. Nah, ini namanya the golden rule. Kalau the golden rule-nya Buddha, the golden rule-nya agama orang Yahudi, ya, saudara, the golden rule-nya ya mungkin Hindu juga dan agama-agama lain, isinya begini, saudara. Apa yang engkau tidak ingin orang lain lakukan kepada kamu, jangan engkau lakukan kepada mereka. Ya. Nah, ini the golden rule-nya dunia ini. Ya, agama-agama lain. Saudara, dimulai dengan apa yang engkau tidak ingin. Ya, jangan, pakai kata jangan. Jadi ini bersifat pasif. Kalau kamu tidak ingin ya ditipu, jangan nipu orang. Kalau kamu tidak ingin ya dihina, jangan menghina orang. Kalau kamu tidak ingin ya kamu dicurangi,
dibohongi, jangan kamu membohongi orang lain. Ya, jadi dimulai dengan kata jangan. Nah, ini tidak salah, saudara. Ya, the golden rule-nya Kristus termasuk juga the golden rule-nya ini. Tapi the golden rule-nya Kristus lebih dari sekedar yang pasif ini, saudara. The golden rule-nya Kristus, ya, saudara, itu ya positif, ya. Kalau yang tadi negatif, ini positif dan aktif, ya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, ya. Jadi apa yang kita ingin orang lain perbuat kepada kita, ya. Kalau kita ya ingin orang lain menghormati kita, hormatilah orang lain, ya. Kalau kita ingin orang lain mengampuni kita, mengampunilah orang lain. Kalau kita ingin orang lain, saudara, ya, melakukan hal-hal yang baik untuk kita, lakukanlah hal-hal yang baik untuk orang lain. Ya, jadi saudara, sifatnya positif dan aktif. Dan dengar saudara, digerakkan oleh kasih. Itu yang paling penting. Digerakkan oleh kasih agape. Jadi tindakan kita, perbuatan kita digerakkan oleh kasih. Perbuatan-perbuatan baik yang digerakkan oleh kasih, ya, itulah yang akan saudara ya membuat orang, saudaraku, sadar bahwa, saudaraku, ya, Tuhan ada di balik perbuatan baik itu, saudara. Ya, nah kita lihat ini adalah wujud dari Matius 5 ayat 16. Next. Kita lihat Matius 16 ayat yang kelima. Ya. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Jadi dia waktu ngomong soal komunitas terang dan garam, nah ini salah satu wujud nyatanya bagaimana menjadi terang. Ya, demikian hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, ya, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Ini dia, saudara. Jadi kita ya mesti melakukan apa, saudara? Perbuatan-perbuatan baik, ya. Nah, perbuatan baik di sini, saudara, ya, adalah perbuatan baik yang digerakkan oleh kasih. Oke, beda sama perbuatan-perbuatan baik, ya, yang apa, saudaraku, tidak digerakkan oleh kasih. Ingat, saudara, manusia bisa aja berbuat baik, tapi bukan digerakkan oleh kasih. Nah, jadi orang-orang Buddha, orang-orang apa, saudara, Hindu dan sebagainya, saudara, ya, ateis pun berbuat baik, ya. Mereka semua mengajarkan perbuatan baik. Nah, bedanya sama Kristus apa, saudara? Kristus mengajarkan perbuatan baik, tapi harus digerakkan oleh kasih. Nah, digerakkan kasih itu apa, saudara? Oleh kasih agape. Ya. Jadi, kalau kita melakukan perbuatan baik, misalnya, saudara, ya, ada orang, dia berbuat baik, dia nyumbang. Ya, tapi motifnya baik kan, nyumbang itu baik kan. Tapi motifnya supaya apa, saudara? Supaya dia, ya, saudara, puas hidupnya. Ya, aduh, kita mesti memberi nih, kalau nggak memberi nggak puas. Tapi motifnya self-nya puas, ya kan? Berbuat baik, ada orang berbuat baik supaya merasa berharga. Ada loh, saudara. Ya, ada orang berbuat baik itu supaya apa? Karena tertuduh. Nggak enak kalau nggak berbuat baik, saudara. Ya, jadi motifnya bukan kasih, motifnya tetap self. Ya, berbuat baik, saudara, misalnya, ya, kita nyumbang, tapi nama perusahaan kita disebut.
ya kan? Nama kita disebut. Itu berbuat baik, nyumbang berbuat baik. Ya, tapi motifnya bukan kasih. Motifnya tetap self. Nah, yang Tuhan mau orang Kristen kita beda. Kita motifnya karena kasih. Nah, kalau kita berbuat baik karena kasih, saudara, ya kasih Bapa, wah itu dahsyat. Kasih Bapa, saudara, bisa mengampuni orang yang tidak mengasihi kita. Bisa. Ya, kita bisa mengampuni musuh kita. Kita bisa mengampuni orang yang jahat kepada kita. Kita bisa karena motifnya kasih, saudara. Ya. Nah, kalau motifnya kasih katanya ya kita tidak menuntut balas. Ya. Jadi orang itu kita kasih, saudara. Kita kasih duit, kita nggak menuntut dia kembaliin. Ya, saudara, itulah motif kasih yang luar biasa. Nah, kalau kita lakukan ini, saudara, baik terhadap saudara kita, maupun terhadap orang-orang luar, out, ya, apalagi yang out ini, maka orang ya akan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Nah, memuliakan Bapak di surga di sini, saudara, artinya ya artinya mereka tahu ya perbuatan saudara mengekspresikan kasih Bapak. Perbuatan saudara ya membuat orang sadar ya ini bukan dia lagi, ini Bapak yang di surga. Ya. Perbuatan saudara membuat orang bisa melihat Bapak ada di dalam saudara. Itu maksudnya. Ya. Tapi bisa juga berarti gini, saudara. Lewat perbuatan-perbuatan ini, orang juga nanti dia lahir baru, saudara. Dia juga akan memuliakan Bapa. Artinya, saudara memenangkan jiwa. Ya, dengan saudara melakukan perbuatan-perbuatan ini di kantor, misalnya, saudara, di sekolah, di mana kita berada, kita melakukan perbuatan baik. Ya, saudara, yang dimotivasi oleh kasih, yang tidak menuntut balas, kasih Bapa, kasih yang sempurna itu, kasih yang tidak bersyarat, kasih satu arah, kasih yang dapat mengasihi musuh-musuhnya bahkan, saudara. Kalau saudara praktekkan kasih ini, saudara, wow, dahsyat. Saudara akan nanti memenangkan jiwa, saudara. Orang-orang akan datang berbalik ya kepada Tuhan, saudara. Puji Tuhan. Saya kasih contoh, saudara, ya. Ada satu, saya pernah kasih contoh ini, saudara. Ya, ada satu jemaat, ya, saudara, dia minta kerjaan, Tuhan kasih kerjaan. Ya, tapi setelah sekian lama ternyata dia, ya, saudara, mulai sakit hati, ya, kecewa, dan dia mau keluar dari perusahaan itu. Satu hari dia konseling ya dengan bapak rohaninya dan kompaknya. Ya, kenapa sih? Ya, aduh, aku udah nggak kuat karena bosku galak sekali. Makanya aku pengen keluar. Kenapa? Aku udah nggak kuat. Bos saya itu jahat ngomongnya. Ya, kata-katanya melukai tiap hari. Ya, saya itu udah nggak kuat. Saya pengen keluar aja deh. Ya, nah satu hari teman-temannya, saudara, ya konselingin dia, bilang, menurut kamu ini pekerjaan ini kamu dapat dari Tuhan nggak? Iya, dari Tuhan. Kok kamu mau keluar? Kalau itu dari Tuhan, pasti dong ada maksud Tuhan. Kamu kerja di situ, jangan nyerah dulu. Ayo kita doa yuk. Apa maksud Tuhan? Nah, saudara, bosnya itu belum orang percaya. Bukan orang percaya. Akhirnya dia doa. Oh, Tuhan ingetin ini, saudara. Ya, the golden rule ini. Tuhan taruh dia di situ, saudara. Supaya dia bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik, ya, sehingga orang-orang bisa memuliakan Bapa di surga. Ya, waduh, dia dipanggil Tuhan jadi terang, ya, dan garam di perusahaan itu, saudara. Tapi dia mau mundur, waduh, akhirnya dia bertobat, saudara. Dia bilang, ya, saya mau berubah.
Nah, kemudian teman kompak dan pemimpinnya bilang begini, ya, kalau begitu kita doa ya supaya kamu bisa ya menunjukkan perbuatan-perbuatan baik apa yang menyebabkan nanti bos kamu ya bisa berubah hidupnya, dia bisa memuliakan Allah Bapa di surga. Lalu mereka doa, saudara. Tuhan kasih hikmat supaya dia melakukan perbuatan baik. Apa yang dia ingin bosnya lakukan kepada dia, itu dia lakukan kepada bosnya. Dia mulai praktek, saudara. Ya, aktif. Dia mulai berbuat baik, saudara. Yang dimotivasi oleh kasih. Ya, akhirnya, saudara, satu kali dia dapat ide. Ya, Tuhan suruh dia bawa pisang, saudara. Ya, pisang Ambon. Nah, dia bawa pisang itu, saudara. Kemudian dia setiap kali mau makan siang, saudara, dia masuk ke kantor bosnya, saudara, ke kamarnya, ya ruang kerjanya. Dia bilang, bos, aku tadi dari rumah bawain pisang buat bos ya. Saya lihat makanannya bos tidak ada buahnya. Ya ini ya bos, silakan dikasih saudara pisang satu. Bosnya bilang, ya terima kasih, masih judes. Hari kedua dia bawa lagi pisang. Ya, terima kasih. Hari ketiga, ya, terima kasih. Ya, wih, satu hari setelah dia terus-terus melakukan ini, saudara. Tahu nggak, saudara? Ya, bosnya satu hari keluar dari ruang kerjanya sambil menangis, saudara, dan mendekati dia dan bilang begini, ya, saya minta maaf ya, kalau selama ini saya judes sama kamu. Saya kata-katanya kasar, nggak baik. Mau nggak kamu memaafin saya? Nah, saudara, bosnya bertobat. Dia bisa melihat kasih Allah lewat tindakan pisang itu, saudara. Memberi pisang sederhana, tapi diberi motivasi dengan kasih. Saudara, waktu dia mengasihi bosnya, saudara, berubah bosnya. Dan akhirnya dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, saudara. Nah, ini dia, saudara. Inilah golden rule. Praktekkan the golden rule tiap hari. Baik di kompak kita maupun saudara di luar. Ya, waktu kita kerja. Waktu kita, saudaraku, di mana-mana. Ya, praktekkan, saudara. Lalu kita praktekkan ini. Wow, dahsyat. Nah, the golden rule adalah salah satu disiplin. Ya, jadi ingat saudara, ada 4 disiplin ya dalam kita berkomunitas. 1, disiplin tidak saling menghakimi tapi saling membangun atau saling memulihkan. 2, disiplin saling mengajar firman kerajaan Allah. Ya, supaya orang dapat pencerahan tentang kerajaan Allah dan dia bisa berubah. Ya, dia bisa jadi tanah subur yang ditanam dengan firman kerajaan Allah, benih itu, sehingga dia berbuah 30, 60, 100 kali lipat. Ya. Kemudian disiplin yang ketiga adalah disiplin saling meminta perubahan. Jangan memaksakan, tapi meminta perubahan. Nah, disiplin yang terakhir adalah disiplin melakukan apa yang kita ingin orang lain lakukan untuk kita. The golden rule. Nah, praktekkan 4 disiplin ini, saudara. Dalam berkomunitas, kita lihat, ya, kita pasti akan jadi komunitas yang bertumbuh, berbuah, ya, komunitas kerajaan yang nanti sanggup menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini. Ya, kita menjadi komunitas terang dan garam, komunitas yang dapat, saudaraku, menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini. Saudara, itu aja yang saya ingin sampaikan. Nah, saudara, mari kita ya praktekkan dengan semangat ya. Nah, puji Tuhan, Tuhan memberkati kita, saudara. Saya kembalikan ke teman-teman. Yep, terima kasih Kak Edi untuk waktu, untuk